Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Panarisona dari kelompok kelima ingin mempresentasikan tugas UAS final project dari mata kuliah metodologi perencanaan sistem. Nah, di sini judul kelompok kami itu ada sistem informasi penjualan online atau e-commerce. Yang pertama ada pendahuluan. Saya akan membacakan latar belakang terlebih dahulu, yaitu perkembangan teknologi informasi mendorong perubahan dalam proses jual beli dari sistem konvensional ke sistem digital. Banyak pelaku usaha yang membutuhkan sistem penjualan online yang mampu mengelola produk, bukan hanya produk, bisa pesanan dan pembayaran secara terintegrasi. Nah, oleh karena itu dirancang sebuah sistem informasi penjualan online yang memudahkan pengguna dalam melakukan pembelian produk serta membantu admin dalam mengelola data penjualan secara efektif dan efisien. Nah, tujuan dari sistem ini dirancang itu pertama ada memudahkan pengguna dalam melihat dan membeli produk secara online. Yang kedua ada membantu admin dalam mengelola produk dan pesanan. Yang ketiga ada menyediakan sistem pemesanan dan pembayaran yang terstruktur. Yang keempat ada mengurangi kesalahan pencatatan transaksi. Nah, ketiga itu ada manfaat sistem. Nah, manfaat sistem dari sistem yang dirancang ini itu ada tiga, yaitu yang pertama bagi pengguna, yang dimana proses belanja lebih cepat, mudah, dan transparan. Yang kedua bagi admin, pengolahan data produk dan pesanan lebih terorganisir atau terstruktur. Yang ketiga ada bagi sistem, yaitu meningkatkan efisiensi dan akurasi data saat bertransaksi. Model SDLC, model waterfall digunakan dalam perencanaan sistem ini karena alurnya yang terstruktur dan sesuai dengan sistem dengan kebutuhan yang lain. Tahapan SDLC waterfall: 1. Analisis kebutuhan. 2. Mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan admin terhadap sistem. 3. Perancangan sistem. 4. Membuat DFD UML dan desain antarmuka. 5. Implementasi. 6. Penerapan sistem ke dalam bentuk aplikasi. 7. Pengujian. 8. Pengujian fungsi login, pemesanan, dan pembayaran. 9. Pemeliharaan. 10. Perbaikan bug dan pengembangan fitur lanjutan. Diagram DFD level 0. DFD level 0 atau konteks diagram menggambarkan sistem secara umum dan menunjukkan hubungan antara sistem dengan entitas eksternal. 1. Entitas eksternal pengguna. Pengguna berinteraksi dengan sistem untuk melakukan login, registrasi, melihat produk, membuat pemesanan, dan melakukan pembayaran. Admin bertugas mengelola data produk dan memproses pesanan yang masuk. 2. Proses utama sistem informasi penjualan online merupakan pusat pengelolaan data yang menerima input dari pengguna dan admin, kemudian menghasilkan output berupa informasi produk, status pemesanan, dan konfirmasi transaksi. 3. Alur data. Pengguna mengirim data registrasi dan login ke sistem. Sistem mengirimkan informasi produk kepada pengguna. Pengguna mengirimkan data pesanan ke sistem. Admin mengirimkan data pengelolaan produk dan pesanan ke sistem. Sistem menyimpan dan mengambil data dari produk dan data pesanan. Kemudian diagram DFD, di sana sudah ada foto dari DFD level 1 sistem informasi penjualan online. DFD level 1 merupakan pengembangan dari DFD level 0 yang menjelaskan proses sistem secara lebih rinci. Yang pertama, proses registrasi dan login. Proses ini menangani autentikasi pengguna dan admin. Pengguna mengisi data login atau registrasi, kemudian sistem memvalidasi data ke data pengguna. Jika valid, pengguna dapat mengakses sistem. Yang kedua, proses manajemen produk. Proses ini berfungsi untuk mengelola data produk.
admin menambahkan, mengubah, dan menghapus produk. Pengguna dapat melihat daftar produk, kemudian data produk disimpan dan diambil dari data produk. Yang ketiga, proses manajemen pesanan. Proses ini menangani pembuatan dan pengelolaan pesanan. Pengguna membuat pesanan berdasarkan keranjang belanja. Kemudian admin memantau dan memproses pesanan. Dan data pesanan disimpan di data pesanan. Yang keempat, proses pembayaran. Proses ini mengelola transaksi pembayaran, yang dimana sistem menghitung total pembayaran, kemudian pengguna melakukan pembayaran, sistem memverifikasi pembayaran, dan status pembayaran disimpan dan dikaitkan dengan data pesanan. Selanjutnya, diagram sistem atau UML. Use case diagram. Diagram use case menggambarkan interaksi antara aktor dan sistem, di mana aktor ini adalah pengguna melakukan login, registrasi, melihat produk, dan membuat pesanan. Dan admin mengelola produk dan pesanan use case utama. Yang pertama login, yang kedua registrasi, yang ketiga lihat produk, kemudian yang keempat tambah ke keranjang, kelima buat pesanan, keenam kelola produk, dan yang terakhir kelola pesanan. Perkenalkan, nama saya Arya Trisaputra dengan NIM 2310190005. Ingin melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu terkait dengan diagram activity. Activity diagram menggambarkan alur aktivitas pengguna dalam sistem. Untuk alur prosesnya itu ada 1. Pengguna membuka sistem, 2. Login ke sistem, 3. Jika login gagal itu melakukan registrasi, 4. Jika login berhasil itu melihat produk, 5. Menambah produk ke keranjang, 6. Membuat pesanan, 7. Proses pembayaran, 8. Pesanan berhasil atau gagal. Diagram ini membantu memahami alur kerja sama sistem dari awal hingga akhir. Dilanjutkan dengan diagram sequence. Sequence diagram menggambarkan urutan interaksi antar objek. Untuk objek yang terlibat itu ada 5. 1. Pengguna, 2. Sistem, 3. Keranjang, 4. Pesanan, dan 5. Pembayaran. Untuk urutan prosesnya itu ada 7. 1. Pengguna login ke sistem, 2. Sistem memvalidasi login, 3. Pengguna melihat produk, 4. Pengguna menambah produk ke keranjang, 5. Sistem membuat pesanan, 6. Sistem memproses pembayaran, dan 7. Sistem menampilkan status pesanan. Diagram sistem atau UML. Diagram kelas. Kelas diagram menggambarkan struktur kelas dalam sistem. Kelas utama terbagi menjadi 6. 1. Pengguna login, registrasi, buat pesanan. 2. Produk, lihat detail. 3. Keranjang, tambah produk, hapus produk. 4. Pesanan, buat pesanan. 5. Pembayaran, proses pembayaran. 6. Admin, kelola produk, kelola pasaran, kelola user. Diagram ini menunjukkan hubungan antar kelas secara jelas. Kelas diagram. Pengguna, user ID, INT, nama string, email string, password string, login, registrasi, lihat produk, lihat pesanan. 2. Produk INT, nama produk, harga double, stok INT, lihat detail. 3. Keranjang INT, item, lihat produk, tambah produk, hapus produk. 4. Pesanan INT, tanggal, date, status string. 4. Pembayaran INT, metode string, total bayar double, proses pembayaran. 6. Admin INT, username string, kelola produk, kelola pesanan, kelola user. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan dari video sebelumnya untuk lanjut ke poin interface design. Di bagian interface design dibagi menjadi 2, yaitu
termuka dan tabel desain. Di sini desain termuka itu dibuat sederhana dan mudah digunakan, terdiri dari halaman login dan registrasi. Dan yang kedua itu halaman daftar produk, yang ketiga halaman keranjang, yang keempat halaman pesanan dan pembayaran, dan yang kelima halaman admin. Di sini saya akan menunjukkan isi tabel detail desain, yaitu ada 3 kategori, yaitu nama halaman, aktor, dan fungsi. Untuk yang pertama itu login, aktornya itu pengguna dan admin, dan fungsinya itu masuk ke sistem. Dan poin kedua itu registrasi, dan aktornya itu pengguna, fungsinya membuat akun. Dan yang ketiga produk, aktornya itu pengguna, fungsi itu melihat produk. Dan yang keempat itu keranjang, aktornya itu pengguna, fungsinya menyimpan produk. Dan kelima pesanan, aktornya itu pengguna, fungsinya itu konfirmasi pesanan. Keenam admin panel, aktornya itu admin, fungsinya itu kelola produk dan pesanan. Dan kita lanjut ke analisis biaya dan keuangan. Estimasi biaya pengembangannya itu dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama itu kebutuhan dan estimasi biaya. Yang pertama analisis dan desain itu sekitar 1 juta, dan yang kedua pengembangan sistem 3 juta, dan poin ketiga itu pengujian sekitar 1 juta, dan deployment itu sekitar 1 juta. Kalau di total itu sekitar menjadi 6 juta. Sekian